Di Iya, itu di kantor. kantor, Bun. Itu di kantor MNC, Ini Bun. Bun, ada yang ngefans ini Bun. Mana? Bun. Kok muka kalian kok mukanya terbalik yang Bunda tengok ke kalian? Bunda dibuat diginin handphonenya. Lu Apa namanya? katanya Bunda udah bener kameranya. Udah kok. Belum Bunda kamera. Belum. Pale, gimana? Komposisi gambar Bunda gimana, Pale? Belum, gambarnya itu vertikal aja. Vertikal Bun. Gini, Di rotate. coba Ya gitu Bun. Masa gitu sih Pale? bentar. Enggak Bun. Nah kayak gitu tapi dibalik Bun. Dibalik handphonenya Bunda. Gini. Di rotate Bun. Pakai iPhone kan ya. Ada Ih. titik 3 di atasnya. Rotate-nya dipencet. Nggak bisa tadi udah kepencet ini. Bisa lah Bun. Orang keluar, Bunda. Tadi udah bener ini. Bun, tenang, Bun. Tenang, Bun. Tenang Bun, Jangan tenang. dulu. Ayo Pik, ini Pik. Nona Korla, apa kabar Nona Korla? Bentar Mas, nona mulu. Ah, ini kameranya gimana? Ini kameranya gimana? Salah Bun itu Bun. Ini kenapa nggak bisa ditekan lagi? Tadi bisa. Gus, tekan-tekan Gus. Ya? Tekan-tekan deh. Biar ketekan. Ini tadi bisa ditekan ini kameranya. Kok sekarang nggak bisa ya? Nah kayak balik itu loh Bun tadi Bun. Kayak gini Bun, Kalau posisi gini- handphonenya diginin. Gini. Wah, malah lah kayak gitu tapi Digini, Bun. dibalikin. Gini. Tapi vertikal. Kayak begini nih Bun. Lalu Bun, Gini. Nah, iya tapi Bun bundanya dibalikin. itunya apa namanya rotetnya dimatiin dulu. Iya makanya. Tadi Bunda bisa. Loh kok hilang? Ada, Bun, ada. Ada, Fik, ada kok, Bun. Tadi Bunda udah ini kameranya nggak bisa klik lagi sekarang. Kenapa ya? Apanya kameranya ditekan gitu ya biar bisa berubah. Markus, itu kan pakai iPhone Markus, ajarin lah. Di rotate aja, Bun, itunya. Dimatiin rotate-nya ya. Bunda geser bagian atasnya, narik ke bawah, terus ada, ya, pilihannya tuh ada di sederet sinyal, rotate, matiin, Bun. Oh ini nih. Mana ini? Bener nggak ini? Coba lagi ulang lagi mana? Udah. Pakai iPhone tuh bilang gila. Itu mau pakai zoom. Sudah pakai zoom toh. Cakep banget, Nona. Agak nih, naikin dikit. Gini pas. Gak apa-apa Bun, lo agak turun dikit Bun. Gak kelihatan soalnya Bun, matanya hilang lagi Bun. Hah? Terlalu turun itu, naik lagi. Gini jelas. Ya, udah gitu. Gitu oke. jelas. Nanti Bunda ngomongnya gitu terus ya, Bun, ya. Jaga Iya. posisi layarnya begitu ya, Bun. Tunggu ini bener dulu ini. Udah. Wih, cakep. Nah, Ya Allah ya Tuhan. Bunda nggak ada cantolan ini sih. Bentar ini menyantolnya pakai pisang. Jadi kalau pisangnya jatuh ya jatuh. Oh bentar Mas, pakai ini aja deh. Ada nih. Bambu Bun, bambu ada nggak bambu? Udah bagus nggak ini? Video kita dimatiin aja deh. Video kita dimatiin ya. Ini bagus nggak Mas? Jangan, gedenya tuh. Apa itu? Ini bagus tuh. Jangan sampai Lampu nyala. Ya. Surya menongol dia. Udah cantik. Oke, cakep. Agak mundur dikit Bun. Mundur dikit. Ya, bundanya aja mundur dikit. Udah. Biar lukisannya buat fotonya Bun. Oh lukisannya ya Mas. Iya biarin buat foreground itu Bun. Bagus. Itu ruangan belakangnya udah bagus nggak? Apa hidupin? Bagus, bagus, Bun, bagus. Udah tutup sama Bunda. Coba gini aja bagusan gini nggak? Itu dulu biar bagus. Nggak apa-apa, udah ketutupan itu Bun. Udah. Ya udah. Ini udah mandi Bun. Hah? Udah dong mandinya pas pulang kerja. Aduh, cakep ngaca lagi. Ini lagi live nggak Bun di TikTok?
Lagilah biar aja situ, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita Ada, Bunda. pas dong yang dilihat sama anak bunda. Bentar Mbak, aku pakai bedak dulu ya Mbak, bedak mayat ya. Ini bedak mayat Mbak. Bedak. Ah, jadi belang Ini kalau bedak. Hah? Jadi belang mukanya kalau bedak mayat. Emang ini ditampilkannya pas kapan? Pas lebaran gitu nanti? Dia menjelang lebaran. Oh menjelang Bunda lebaran. kalau pulang ke Indonesia nanti aku kasih Bunda oleh-oleh dari NTT. Ayah, makasih Inyong. Iya, tenang. Bunda, Bun, ada yang ngefans nih mamanya sama mamaku Bunda nih. ngefans loh. Iya, Ini tetangganya Bu Nani nih Bun, pisang goreng Bu Iya. Nani. masa? Tetangganya Bu Nani? Ini pisang goreng Bu Nani, Tanjung Duren. Oh ya? Oh, Mana mukanya Pak? tetangganya Bu Nani toh? Iya, dekat-dekat dari Bu Nani lah Bun. Gitu. Mamaku ngefans loh, Bun. Tadi Bunda pikir nggak usah. Bunda kan udah kayak tadi ngebel mulu ya. Bunda tuh ngantuk bener. Sama Bun. Ini juga ngantuk mulu ininya. Hari ini Bunda kerja sampai jam 3 malam. Woi, hebat. Kayak kita aja kalah kayak gitu Bun. Tapi kayaknya nggak bisa terus begitu. Harus nanti Bunda mau kasih tahu. Karena capek juga badan Bunda. Nggak mau aku. Capek. Karena kalau pulang jam 3 tuh berarti Bunda penutupan. Oh gitu. Iya. Bun, gajinya gede ya Bun ya? Heeh. Lumayan Bun. Apa? Di Five Indonesia Guys lawan gajinya Australia gede. nih. Bunda dukung yang mana nih, Bun? Apa itu? Indonesia lawan Australia bola. Gimana ya? Oh. Enggak. Bunda juga nggak tahu tuh permainan Australia bagus nggak sih? Udah bahas soal Ramadan, Bun. Kediaman Bun. Hah? Bunda udah ready kah? Bunda udah ready? Udah, Dayo. Oke, Nona sudah ready. Dikit Bun ya. Nona sudah ready. Berapa lama? Ini mau berapa lama? Paling 30 menit. Tapi kalau cerita-cerita ya sejam boleh, Bun. Oh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya itu ya. Dikit Bun ya. Ya udah ya. Nggak pakai anting-anting, nggak usah lah ya. Usah. Ya usah, Bun. Nggak cakep gitu. Tapi coba tanya netizen, Bun, kalau cocok. Netizen, Bun, kalau cocok ini mau masuk TV, Nona. Jadi harus cantik maksimal. Bisa banget sih. Pi. Udah. Weh, mantap. Gagah, Pak. Ini Nona Korla. Suara saya udah bagus nggak? Sip, Woi, bagus, merdu Bunda. banget Bun. Seksi nggak? Woi, seksi Bun. Sudah Mas. Ayo kita mulai sekarang. Oke. Kita mulai record ya, Bun. Iya. Bunda agak mundur dikit jangan Udah, ya. jidatnya kepotong Bun. Nah, ya. Oke. Aduh, cantik bener Bun. Pas. Oke. Mundur dikit Bun. Nah, Oke. oke. Sip. Aman ya, Bun? Iya aman. Oke, kita mulai ya, Bun. Iya. 3, 2, 1, roll. Selamat malam, Bunda Korla. Selamat siang untuk waktu Jerman dan selamat malam untuk waktunya Indonesia. Luar biasa. Gimana kabarnya Bunda hari ini, Bun? Hari ini kebetulan langit cerah, sedikit berawan dan matahari bersinar sebagaimana wajah Bunda yang selalu bersinar. Luar Alhamdulillah biasa. sehat Bunda, sekali. Aman, amin. Kita juga sehat-sehat di sini nih, Bun. Bunda, kita ngobrol dikit ya, Bun, soal menjalani Ramadan Oke. di negeri orang. Oke Apa, deh. Dari Bunda dulu ya. Iya. Menjalankan bulan Ramadan di sini itu sedikit sama waktunya seperti Indonesia. Cuma kita berbeda jam aja, tapi waktunya sama. Kita sahur
Di Jerman tetap mengikuti cahaya matahari. Jadi matahari makin ke bulan panas dia semakin cepat. Jadi tentu sahurnya juga semakin cepat gitu. Jadi kalau kemarin itu sahurnya kita jam 4.42, hari ini 4.41 gitu. Jadi lebih nanti sampai ke jam 3 gitulah mentoknya. Sahurnya buka puasanya itu juga sama jam 6, kemarin jam 6.18, kemarinnya itu jam 6.18, kemarin jam 6.20 dan hari ini mungkin jam 6.21. Jadi nanti sampai jam 7 gitu. Luar biasa. Jadi momen Ramadan di sana sekalipun Bunda puasa tapi tetap bekerja ya Bun ya? Iya, di sini tidak melihat orang mau puasa nggak puasa. Namanya orang berpuasa itu kan urusan kita sama Tuhan ya. Jadi tetap aja kerja walaupun Bunda sebagai kerja di restoran dan itu nggak ada masalah gitu. Mungkin sebagian di Indonesia yang Bunda agak sedikit menyentil ya, itu di Indonesia itu kan kalau misalnya orang berpuasa mereka lebih banyak khususnya minta dihormati, minta dihargain. Sampai-sampai kalau misalnya ada yang sedang jualan mencari nafkah atau dia yang jualannya khususnya memang jualan untuk makanan. Karena kan di Indonesia itu kan mayoritasnya kan nggak semua orang Muslim. Itu pertama harus dicatat. Kedua, banyak juga orang yang nggak bisa puasa. Salah satunya ibu yang melahirkan, ibu yang menyusuin, orang renta tua, orang yang penyakit, perempuannya kena menstruasi, atau misalnya suami-suami yang kerjanya memang kerja buruh seperti ngangkat kuli, ngangkat bangunan, mereka juga dibolehkan tidak berpuasa gitu loh. Jadi di sini kan Bunda sebagai orang kerja di restoran itu kan pasti berhadapan dengan orang yang sedang makan. Nah itu juga seperti yang penting iman Bunda, puasa aku terjaga karena aku berpuasa niatnya karena Allah bukan karena orang lain. Kalau karena orang lain otomatis pasti jadi kayak suatu keganjilan ketika orang makan. Tapi kan kita puasa karena Tuhan, karena Allah. Jadi harus dipahamin juga karena Bunda nggak setuju ya kalau misalnya ini saran Bunda ya. Bunda nggak setuju juga kalau misalnya di Indonesia itu ketika ada orang yang berpuasa lalu mencari-cari di mana ada restoran yang buka, di mana restorannya orang lagi makan, digerebek, di apa gitu. Kayaknya nggak itu bukan Islam, bukan seperti itu. Islam itu lebih toleransi, jadi lebih menghargai orang lain. Kalau misalnya restoran yang sudah ditutup, sudah dikasih dikasih penutup untuk menjaga orang yang supaya nggak lihat, itu kan udah cukup. Nggak perlu kita gerebek, kita tanyain kenapa lo nggak puasa. Kembalikan ke iman masing-masing. Kalau orang kita berpuasa, tetangga kita nggak berpuasa, urusin aja rumah tangga kita, urusin aja rumput kita, jangan urusin rumput tetangga gitu loh. Luar biasa. Jadi sejauh ini aman ya Bunda ya untuk berpuasa di sana untuk toleransi beragama, soal pekerjaan Bunda pun. Betul. Tetapi Bunda sangat kuat ya menjaga itu ya sekaligus. Karena kan karena kan di sini juga ada restoran-restoran Turki. Turki kan juga bagian dari Muslim. Mereka juga buka restoran karena mereka pikir mereka tinggal di negara Eropa dan banyak mayoritasnya yang makan ya mereka cari makan. Apalagi Indonesia itu satu nyong. Indonesia itu kan negara sekarang ini kita lagi krismon kerjaan. Tidak punya lapangan kerja. Banyak sekali yang nggak bisa kerja. Jadi mereka apalagi banyak yang pengangguran, apalagi kemarin baru tentang keluar negeri aja dulu, itu kan juga suatu pukulan juga buat Indonesia ya. Ditambah lagi sekarang pasti banyak sekali ibu-ibu yang umurnya udah 40 nggak ada pekerjaan, suaminya mungkin di PHK lah, susah di kerjaan. Nah kalau mereka mau beralih ke buka restoran, cari makan untuk di bidang itu ya itu memang harus terbuka ya. Jadi jangan menyusahkan karena nanti di malam Lebaran orang pada mau mudik, mereka nggak punya duit. Bagi yang punya anak, mereka mau ngasih baju Lebaran, mau nggak, siapa yang mau ngasih baju Lebaran? Presiden kan nggak mungkin, para menteri kan nggak mungkin. Oke, nah Bunda, selama menjalani ibadah puasa di sana sering ngumpul juga sama teman-teman atau sesama warga Indonesia juga kah?
Untuk saat ini enggak Mas, cuman sama beberapa teman dekat aja dan kadang-kadang buka bersama gitu. Ya, suasana puasa di sini sangat sangat terasa banget. Karena Bunda memang terasa di setiap Bunda puasa, Bunda memang selalu di luar negeri agar lebih kusuk gitu, lebih serius gitu. Dan suasananya juga kalau Sabtu Minggu, kalau malam Minggu biasanya ada tarawih di Konsuler Indonesia. Ya. Ada itu. Ada ya itu ya Bu. Iya, Sabtu Minggu malam Sabtu malam Minggu tuh ada di konsulat di KBRI. Biasanya ada ada perkumpulan buka puasa sama terawih. Tapi Bunda memang nggak ada waktu, udah lama nggak kesana. Oke. Nah, Bunda, ini kan kita sudah masuk minggu kedua nih, mau masuk minggu ketiga nih. Persiapan Lebaran Bunda sendiri nih, seperti apa Bunda? Lebaran Bunda, kalau Bunda sih yang penting Bunda dimanapun Bunda berada tetap menyambut gembira walaupun nggak mudik, tapi tetap berusaha untuk bahagia karena yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan puasa itu dengan baik dan benar. Ketika kita di ujung pengakhiran puasa kita mendapatkan sesuatu yang dibalas oleh Tuhan, satu kebaikan kita buat. Jadi menyambut Lebaran itu nggak mesti karena baju baru, rumah baru, apa yang baru, tetapi setidaknya hati kita yang lebih baru gitu dengan kita kembali suci, kembali bersih gitu. Karena kita kita telah diuji oleh Tuhan selama bulan puasa dengan berpuasa, melakukan hal yang positif gitu, Mas. Artinya Bunda tidak mudik Lebaran di tahun ini ya Bunda ya? Enggak, sedih sih nggak bisa mudik karena kan rumah yang dari Ivan juga udah mulai selesai dan pingin juga sih Lebaran di rumah itu karena kan ya di rumah baru gitu ya, terus pulang ke Medan lihat keponakan atau keluarga di Medan, juga ada beberapa teman-teman di Indonesia juga, atau mungkin ketemu sama fansnya Bunda gitu kan pasti, atau mungkin ada acara-acara yang harus Bunda isi, tapi gimana nggak bisa dilakukan semuanya. Dan memang Bunda sudah wancananya memang di bulan 7 karena kebetulan memang promo untuk film, jadi biar sekalian liburan gitu, karena kan kalau liburan tuh kan nggak bisa ngambil 3-4 kali, setahun bisa 2 kali, jadi 14 jadi itu cuma 30 hari gitu Mas. Berarti memang Bunda akan berlebaran di sana ya? Iya, berlebaran di Austria bersama keluarganya Kak Sari, ada temen ya? Kita di Austria, rencananya di Austria. Oh, di Austria ya Bu? Iya, di Austria, iya, tetangganya Jerman. Bukan di Jerman Bu? Tahun ini kayaknya enggak deh. Pingin coba juga Austria, di Austria. Kebetulan memang Bunda kan deket sama keluarganya Kak Sari. Jadi Kak Sari ini kan sering ngebantu Bunda. Jadi kita udah wacana, yuk kita coba yuk Lebaran di sana gitu. Ya udah kita rencanakan, kita udah siap untuk Lebaran di sana dengan suasana di Austria kayak apa gitu. Oke, kalau begitu kan tahun ini tentu Bunda akan berlebaran di rumah Bunda yang di Jerman nih. Mungkin persiapannya akan serumit apa sih Bun? Akan seheboh apa sih Bun di rumah? Kalau puasa mungkin lebih rumit daripada Lebaran ya, karena kalau puasa lebih mempersiapkan untuk sahurnya, untuk berbukanya. Tapi kalau untuk Lebaran kayaknya enggak juga. Ini Ivan lagi mau ngirim baju, soalnya Ivan baru aja nanti pakai. Mungkin tapi Lebarannya akan bersama dengan akan pakai baju Ivan. Oh, nah kemarin itu kan memang sempat viral ya Bunda, kayaknya sedih karena udah gak ada baju Lebaran nih. Jadi baju Lebarannya Bunda udah dikirim sama Kak. Iya, kemarin kan sempat ngomong Ivan ini Bunda nggak ada baju Lebaran gitu. Kayaknya kalau nggak pakai baju Lebaran, memang kadang-kadang kita nggak bisa menolak bahwa kita harus memakai baju Lebaran gitu. Karena kayaknya abdolnya tuh kalau Lebaran pasti pakai baju baru gitu loh. Pastilah gitu. Beda kalau orang yang nggak mampu, jadi nggak usah memaksakan gitu. Kalau Bunda kan masih ada Ivan, jadi masih bisa minta kirimin baju Lebaran gitu. Karena biar lebih ya menunjukkan aja bahwa kita tuh seperti kayak di suasana Lebaran itu kita ingin menampilkan sesuatu yang ada di diri kita tuh seperti inilah aku gitu, kena kebahagiaan tadi itu gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada baju Lebaran yang baru, sedih nggak Bunda? Apa Mas? Kalau misalnya nggak ada baju Lebaran baru, sedih nggak? Pakai kain koran, pakai kertas koran aja Mas, dijahit.
Atau misalnya gorden dijahit mas. Pakai gorden aja mas. Gorden gorden bunda rangkai-rangkai dijadikan baju lebaran. Kan ini kan renda-renda mas. Pasang-pasang renda aja gitu mas. Pasti jadi mas. Pasti nggak sedih. Ya nggak sedih juga dong sayang. Kalau nggak ada baju lebaran pakai baju. Kalau misalnya tidak ada baju yang baru, baju yang lama pun jadi gitu loh. Mantap. Nah, Bunda ini udah tahun keberapa nih Bunda nggak balik ke Indonesia nih Bun? Enggak, baru tahun ini doang. Biasanya juga balik langsung gerbek-gerbek pesan tiket. Belum pernah, maksudnya kecuali waktu COVID Bunda nggak balik. Waktu COVID dan sekarang biasanya kalau lebaran selalu balik, dari tahun ke tahun selalu beli, selalu kayaknya kalau lebaran pasti balik karena suasana pokoknya air ini sering balik lah. 2002 Bunda kan masuk ke Jerman tuh kan 2024 ya. 2024, 2025, 2006 tuh pasti enggak juga. 2010 mulai tuh Bunda sering pulang. 2010, 2011 tuh sering balik juga sih. Ya pakainya karena kan kalau kita lebaran di Indonesia itu kan suasananya kan meriah mas, nggak seperti di sini. Karena kan sini mayoritasnya kan agak Kristen gitu ya, sama Katolik gitu kan. Nah, jadi kalau di sini justru malah tahun baru sama Natalan yang lebih kayak meriah gitu. Dan Bunda juga terasa ikut gitu meriahkannya gitu. Nah kalau di Indonesia kan kalau Lebaran rame. Jadi semuanya terbawa ikut gitu kan. Nggak juga orang Muslimnya, nggak juga orang non Muslimnya pasti jadi ngikut gitu kan. Jadi kayaknya suasananya jadi kayak ikut-ikutan, jadi rame juga gitu. Seperti kita di sini gitu. Benar. Nah Bun, ini kan karena tahun ini Bunda akan berlebaran di sana, mungkin akan sama KBRI di sana juga atau seperti apa nih Bun? Kita bisa. Kalau KBRI sini enggak mas, mungkin Bunda KBRI, mungkin nanti kita akan coba kita lebarannya ada di Austria. Kalau kita sempat kita ke Austria, kalau enggak ya nggak bisa karena katanya dari rumah temennya Bunda itu ke Austria ke KBRI itu sekitar 1 jam lebih apa nggak keburu takutnya sholat subuhnya. Oh oke. Nah Bun, karena nggak balik tahun ini, keluarga mungkin gimana nih perasaannya? Iya pasti sedih lah, karena kan sosok Bunda itu kan yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu. Karena kan sekarang Bunda yang bisa dibilang yang mewakili dari kakak-kakak yang udah nggak ada. Jadi Bunda bisa dibilang yang tertua gitu kan. Jadi keponakan tuh biasanya kalau misalnya mau menyambut Lebaran tuh suka datang. Atau pas lagi Lebaran mereka datang. Maklumlah THR gitu kan. Jadi Bunda udah siapin aja duit untuk ngasih keponakan gitu. Ya kalau keluarga yang nggak mau datang biarin aja gitu. Silaturahmi kan nggak mesti dipaksa. Kalau mereka datang ya datang, kalau nggak datang ya sudah gitu. Jadi walaupun Bunda nggak pulang tapi THR tetap cair ya Bun ya buat kemarin kebetulan memang sudah ngirim duit. Sekalian mau benerin kaca rumah sama pagar kebetulan. Jadi udah Bunda udah kasih duit. Bunda bilang tolong benerin pagar sama jendela yang perlu dibenerin. Sisanya tolong disimpan buat Lebaran. Luar biasa Bunda. Nah Bunda gimana nih dengan rumah yang harusnya ditempati? Iya itu mas, penasaran banget. Saya pingin memecahkan rumah itu dengan keindahan gitu loh mas. Pingin membawa siapa ke dalam rumah itu gitu loh. Orang yang pertama saya tenteng ke rumah itu siapa gitu loh mas. Siapa? Tolong carikan dong mas. Pertama siapa nih Bun? Tidak ada mas. Soalnya ada sih, ada yang ya saat ini memang lagi ada seseorang aja yang Bunda sering kontak di Indonesia, cuman tapi bukan Ivan. Oh, kirain masih yang di sana, Bun. Yang di sini mah udah terkubur, Mas, nggak tahu di mana kuburannya. Luar biasa. Jadi artinya tahun ini belum bisa ya untuk berlebaran. Belum bisa, Mas. Ya, tahun ini belum bisa. Oke. Nah, Bun, apa sih yang dikangenin seorang Nona Korla dengan suasana Lebaran di Indonesia ini karena nggak pulang nih tahun ini? Apa yang paling dikangenin? Paling dikangen adalah ketupatnya, malam takbirannya, ketupat, malam takbiran, beberapa menu-menu Lebaran, terus THR, membagi THR itu kan ada bagian dari tradisi ya. Jadi itu juga suatu kayak gimana ya, THR tuh kayak tradisi. Jadi kita ngasih THR tuh kayak sesuatu yang kita bangga, kita senang gitu. Itu kan juga bagian dari yang saya bangga, saya senengin gitu. THR, ketupatnya,
takbirannya, beduknya itu loh Mas, kemeriahannya, terus suasananya itu loh. Terus yang menjelang pagi itu takbir itu nggak berhenti gitu loh di saat kita lagi menikmati suasana. Jadi bener-bener malam Lebaran tuh memang suasananya tuh dapet banget gitu loh. Ya kadang-kadang Bunda juga sedih gitu. Ini pasti kalau malam Lebaran pasti Bunda tuh pasti akan sedih, akan nangis. Akan nangis yang ingat suasana. Iya, teringat keluarga, teringat orang tua yang udah nggak ada. Teringat suasana yang begitu sedih karena kan melepas melepas bulan Ramadan ini kan kayak kita melepas malam bulan yang begitu banyak sekali pahala yang berlipat ganda yang Tuhan memberikan gitu Mas. Jadi satu dibalas 10 dikalikan lagi 100 dikalikan lagi 1000. Misalnya satu aja dapat nilainya udah bisa berjuta kali Mas. Jadi kayak setiap orang yang namanya orang Muslim dia akan meneteskan air mata ketika malam terakhir itu akan meninggalkan kita di bulan Ramadan Mas. Itu pasti sedih karena kita nggak tahu apakah Bunda ketemu di tahun depan atau nggak ketemu karena kan umur nggak ada yang tahu Mas. Makanya kalau yang Tuhan sudah memberikan kesempatan kita bulan puasa ini, ya khususnya buat umat Islam, usahakanlah berpuasa kalau memang tidak ada halangan gitu. Karena tahun depan kita nggak tahu Mas. Makanya kalau bulan puasa itu Bunda selalu, teman-teman Bunda tuh semua tahu banget. Bunda tidak bilang kalau Bunda ya agamanya kuat. Tapi teman-teman seluruh yang ada di Hamburg yang khususnya kenal Bunda, mereka tuh tahu kalau Bunda tuh puasanya memang betul-betul gitu, kuat sekali gitu. Karena kesempatan dalam hidup ini yang sangat berharga dan sangat berlian adalah ketika kita bertemu di bulan Ramadan. Itulah kesempatan yang sangat-sangat berharga, tidak bisa dikalahkan dari semua kesempatan yang bisa kita dapat. Hanya itu saja. Karena seyakin-yakinnya orang yang beriman, dia akan yakin dengan apa yang mereka udah perbuatin baik, Tuhan akan balas dengan kebaikan. Itulah kunci keimanan kita. Jadi Bunda memaknai Ramadan dan kehidupan Bunda mungkin selama ini di sana tuh iya. Itu ya Bunda ya. Iya, karena Bunda memang setiap bulan Ramadan Bunda selalu puasanya di Jerman. Jarang Bunda di Indonesia. Kenapa? Memang Bunda nggak mau. Satu biar aku dapat yang namanya khusyuknya gitu. Indonesia tahulah kalau kita puasa kadang-kadang banyak sekali rintangan, banyak sekali yang kita hadapin. Karena kita ngerti bahasanya. Nanti tiba-tiba ada orang ngomong kita denger, ada orang ngomong kita nggak enak, tiba-tiba ada orang bikin kita emosi gitu kan. Kalau di Jerman ini yang penting nggak terlalu sering buka YouTube, nggak sering buka TikTok, nggak buka medsos, paling sekali-sekali kalau lagi live terus udah. Kadang-kadang ya paling kerjaan doang. Kalau kerjaan kadang-kadang ya wajar kalau kita emosi, tapi ya tetap ditahan gitu loh Mas. Oke. Nah Bun, pelajaran hidup apa yang mungkin bisa Bunda bagikan kepada pemirsa dan masyarakat Indonesia nih? Ya pokoknya yang pingin Bunda beri bukan nasihat lah, karena Bunda juga ini khusus nasihat buat yang masih muda, tapi kalau yang udah seumuran mungkin bukan nasihat tapi kayak petua gitu ya. Pelajaran yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita tetap selalu bersyukur dimanapun kita berada, tetap menjalankan hidup itu dengan semaksimal mungkin sebisanya, tidak harus memaksa. Kalau nggak mampu ya udah gitu. Tetap jalankan toleransi, hidup berdampingan, hidup menyenangin orang lain, hidup menghargai hak asasi manusia. Jangan terlalu banyak mengomentarin hal-hal yang tidak pantas, dan juga buat kita jauhkan dari fitnah-fitnah, karena fitnah itu bisa juga menyebabkan bencana loh Mas. Fitnah itu bisa menyebabkan bencana alam. Karena terlalu banyak fitnah bisa menyebabkan bencana alam. Jadi hati-hati dengan fitnah, menyebarkan fitnah. Apalagi Mas? Mungkin pengalaman
pengalaman yang tak terlupakan nih sama Bunda nih, satu aja selama Bunda mungkin menjalani Ramadan di negeri orang nih, sebagai seorang perantau yang sebagai tulang punggung keluarga. Yang nggak bisa dilupakan itu ketika kita kayak kayak sahur harus sendiri gitu. Itu kan juga sesuatu yang nggak bisa kita lupakan. Sahur harus sendiri gitu kan. Kalau Indonesia kan ada yang masakin. Kita udah siap apa yang kita makan. Di sini kita harus berusaha sendiri, masak sendiri gitu. Buka puasa juga kita harus buka sendiri, beli sendiri. Kalau Indonesia kita kan tinggal beli, ada takjil gitu kan. Kita bisa ngabuburit gitu kan, Mas. Bisa ngabuburit gitu kan. Ya untuk aja ingat. Bisa ngabuburit gitu. Jadi ya banyak yang tersedia gitu. Jadi hal yang nggak bisa terlupakan ketika kita di sini ini, ketika kita di rantau orang adalah kita sahur harus masak sendiri, buka puasa harus masak sendiri, dan kita tidak mendengar ketika orang bersorak membangunkan sahur gitu. Khususnya tradisi-tradisi itu kan ada di Jakarta gitu ya. Iya. Bunda, kan masyarakat nih melihat Bunda nih sosok yang periang ya, sosok orang yang semangat menjalani hidupnya di sana. Tapi kan mungkin juga kejatuhan atau segala sesuatu yang mungkin membuat sedih kan jarang Bunda tampilkan ke masyarakat. Gimana sih Bunda bisa menjalani hidup sebahagia itu di sana? Mungkin ada satu hal yang harus kita sembunyikan yang tidak perlu orang tahu. Misalnya sebenarnya ya, tidak harus semua orang tahu tentang profesi kita. Kalau misalnya keluhan yang harus kita curhatkan itu perlu juga orang kita, kayak anak-anak Bunda kan semua mereka tahu apa yang ada pada Bunda. Tetapi kan ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh diungkapkan tapi kalau orang yang mengungkapkan, itu risikonya dia yang menanggung nanti pada masyar, di akhirat gitu ya. Karena kan kayak misalnya kalau Bunda kan selama ini kan tidak ada yang perlu untuk disembunyikan. Apa yang ada ya tunjukkan aja gitu. Kesedihan itu sudah Bunda lewatin masanya. Sekarang ini Bunda lebih bahagia daripada sedih, karena ya mungkin anak-anak Bunda juga mereka sudah tahu apa yang Bunda sudah dapatkan hari ini pada saat ini. Udah ada lah gitu. Jadi udah nggak sedih. Kalau yang bilang sedih itu mungkin ketika zaman COVID itu pas sedih. Tapi kalau ini udah nggak sedih lagi. Tapi yang namanya tinggal di negeri orang pasti ada kesedihan yang paling mendalam adalah ketika kita jauh dari keluarga. Itu pasti sedih. Tapi itu kan hanya sebagai kayak kita akan bilang ya udahlah, namanya kita berjuang di negeri orang. Kadang-kadang kita bisa mencintai negeri orang itu karena di sana kita lebih mendapatkan kebahagiaan ketimbang kita harus di kampung sendiri. Belum tentu orang yang betah di kampung kelahiran kita aja, kita kan belum tentu betah. Kalau kita udah mendapatkan kebaikan di kampung orang, tentu kita nggak akan bisa, ya kan? Karena kita makanya itu kembali kalau kita bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau kita sudah sudah kenal dengan kampung ini, Jerman ini kayak apa, kita akan cinta, gitu loh. Karena kita udah kenal. Bahkan Bunda bisa dibilang aku lebih kenal negara Jermanku daripada aku kenal negara Indonesiaku. Aku lebih kenal negara Jerman. Aku lebih tahu tempat-tempat di mana aku mesti jalan. Aku tahu mesti kemana aku yang harus ku cari gitu. Kalau di Jerman, di Indonesia kan pasti Bunda, Mas tanya aja. Coba Mas tanya misalnya Cipete. Mungkin kalau Cipete Bunda nggak tahu daerah mana Cipete, bisa nyasar Bunda di Jakarta itu. Atau misalnya Cijantung gitu, nama tahu tapi nggak tahu tempat gitu loh. Kalau di sini kalau Mas bilang Bonn atau Köln atau Berlin atau Stuttgart atau Göttingen atau Bremen, pasti Bunda tahu, langsung tahu. Tapi kalau di Indonesia mungkin kalau di Jakarta bilang provinsi-provinsi gitu, misalnya dari mana gitu, mungkin Bunda kurang paham di mana ya gitu. Ya, ala bisa karena terbiasa ya Bun ya. Iya, karena kita udah menguasain gitu loh. Iya, tapi walaupun begitu tetap ya seorang Nona Korla ini tetap mencintai negara. Iya Mas, Nona kan soalnya kan Nona ini kan Nona potong bebek angsa, minta angsa 10 kali. Nah, Bunda, ini nih yang banyak orang
tanyakan nih, jika Bunda lagi sedih nih atau lagi di masa-masa Bunda merenung kehidupan Bunda sendiri di sana, atau Bunda lagi terendah, kemana sih biasa Bunda mengadu? Ke Allah? Ke Allah. Komunikasinya ke Allah atau ke Allah, ke Allah, selalu ke Tuhan. Jadi keadaan sedih, keadaan hati gundah-gundala, masalah problem, masalah orang yang misalnya ada yang nggak suka sama Bunda, atau misalnya sesuatu akan sesuatu yang feeling Bunda ini nggak enak, pasti ke Tuhan, pasti ke Allah. Karena hidup Bunda tuh hanya bergantung kepada Allah, mati dan hidup. Jadi segala sesuatu aku akan melapor ke Dia, karena Allah adalah sumber penolong untuk hidup Bunda di dunia, bahkan di akhirat insya Allah. Amin. Gitu. Berpuluh tahun menjalani hidup di sana sudah membuat. Iya, walaupun Allah nggak menjawab, tetapi akan ada jawaban ketika setelah beberapa hari kemudian. Jadi kalau misalnya Allah tidak menjawab nih, karena Allah nggak mungkin menjawab, tetapi Allah menjawab dengan kejadian yang kita rasakan nanti. Oke, Bunda punya mungkin dalam tahun ini atau Lebaran ini punya kerinduan kah ke rumah Allah? Mungkin mau umroh atau seperti Insya Allah sih umroh, tetapi kalaupun Bunda umroh, kayaknya Bunda nggak akan kasih tahu ke publik, karena sesuatu yang Bunda berawal dulu pernah juga niat umroh, tapi karena patokannya gini, lebih baik umroh itu tidak ada yang tahu. Jika memang sudah tahu akan ketahuan, tapi biarlah, tapi disembunyikan sesuatu yang kira-kira, karena takut jadi riak. Karena kan sekarang banyak sekali orang umroh niatnya umroh, enggak tahu ya apakah niat, nggak bisa juga Bunda judge gitu loh. Tapi kebanyakan sekarang orang umroh itu kebanyakan umroh itu kayak lebih harus kelihatan gitu. Jadi kayak nanti alasannya ibadah yang boleh diperlihatkan, tetapi jatuhnya jadi kayak pamer, kayak ria, kayak ini gue udah umroh gitu. Kayaknya sesuatu yang kayak gimana ya. Bunda lebih seneng bila orang itu menunjukkan umroh tapi nggak nampak muka, cuman kamera doang. Tapi kalimatnya lebih banyak berdoa, mendoain orang supaya bisa umroh. Itu Bunda lebih salut dari ketimbang harus menampakkan wajah, memperlihatkan dirinya dengan foto. Bunda lebih suka sama yang misalnya dia nggak nampak muka tapi dia cuma membuat kamera. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ke tanah suci ya. Aku doakan. Nah, itu lebih kelihatan kayak lebih menurut Bunda itu lebih baik gitu daripada yang harus kelihatan. Pribadi masing-masing ya Bunda ya. Jadi kayak gimana ya, umroh itu memang harus susah sih Mas kalau karena sesuatu yang itu tipis sekali itu antara riak dan tidak riak. Jadi kayak gampang sekali jadinya tidak riak menjadi riak, itu sangat gampang sekali kalau setan mau membalikkan gitu loh. Tipis sekali itu. Nah Bunda, ini nanti Lebaran ini Bunda sendiri akan masak-masak atau akan buat kue nggak di rumah sendiri, atau mungkin seperti apa? Nggak tahu ya, karena tapi Bunda kayaknya mungkin nanti Bunda bawa kue aja beberapa dari mana nanti Bunda pesan atau apa. Atau mungkin nanti Bunda coba-coba aja bikin kue apa gitu, kue sarang-sarang gitu, sarang semut gitu Mas. Bikin kue sarang semut gitu loh Mas. Aku juga bisa buat kue itu Bun. Nanti kalau Bunda udah buat, Bunda boleh dong Bun, video-videonya kita minta Bun. Oke, nanti aku buatkan dulu ya. Ini ada kue yang udah ini ada kue Lebaran tahun lalu Mas, masih ada nih, masih bisa. Nanti mungkin masih Bunda. Ini kuenya Bunda beli di 2023. Sekarang berapa? 2025 kan? Berarti masih bisa dimakan loh Mas ini kuenya, karena belum dibuka sigelnya apa namanya nih Mas? Segel. Expired dong Bun. Enggak Mas, buat saya nggak ada expired. Perut saya mah tahan. Perut saya mah kuat Mas. Udah biasa pernah mengalami hidup di Jerman dengan makan nasi yang udah 3 hari, kadang udah basi dimakan juga. Karena kadang-kadang ya itu tadi. Hidup di Jerman itu kan memang memang harus lebih menghemat duit.
Terus makanan juga susah, mau masak repot. Ya kalau misalnya ada makanan yang kadang buang makanan sayang gitu loh. Ya kadang-kadang kalau masih sedikit, kalau masih bisa sedikit asam dikit, ya makan aja gitu. Tapi jangan sampai yang berbuih gitu loh. Oke. Nah Bun, ini karena Lebaran gak bisa datang, kapan sih Bunda menjadwalkan untuk kembali ke Indonesia untuk bisa? Insya Allah bulan 7. Bulan 7 rencananya nanti mau promo film Bunda di beberapa kota, dan mungkin nanti ada film baru lagi yang sedang mau dibuat untuk kedua kalinya gitu. Dan doakan aja semoga semakin gemilang, sutradara pada melirik Bunda, produser pada melirik aku, karena aku masih bertahan bagaikan karang di lautan Atlantik, Mas, yang sudah capek dihempas laut nggak akan tumbang, Mas. Aku udahlah Mas, muak aku Mas, lama kali pun panjang kali Mas, muak aku. Udah. Oke Bun, mungkin yang terakhir nih, pesan-pesan Ramadan nih dari Bunda nih seperti apa? Apa Mas? Pesan-pesan Ramadan. Soalnya udah datang nih gilanya Bunda ini, apa? Pesan-pesan Ramadan yang mau Bunda sampaikan buat Oke, buat para netizen, buat warga Indonesia, buat masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tidak usah mengurusin rumput tetangga. Dan menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan nanti kemenangan di hari raya, sambutlah hari raya itu dengan hati gembira. Pakailah baju lebaran kalau bisa membelinya. Kalau nggak bisa membeli, pesan sama Ivan Gunawan atau Bunda Korla. Bunda, terima kasih banyak ya buat waktunya ya Bun. Iya sayangku. Emang Bunda. Bunda. Anak-anak sehat di sana. Itu dipotong ya Mbak. Itu dipotong Mbak. Bunda. Apa sayangku? Kau minta pendapat. Kau kenapa pakai masker? Aku nggak. Hah? Aku lagi flu. Flu burung. Coy. Coy. Terus kenapa? Ucapan lebaran dong. Misalnya gini, saya Bunda Korla dari Austria mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Nanti ya. Maaf lahir dan batin. Nanti. Sekarang ini. Oh gitu. Sekarang di sini. Tapi kan Bunda belum di Austria. Ya nggak apa-apa, pura-pura aja. Oh gitu ya le. Ayo udah nggak apa-apa. Pas di lebaran. Oh nanti. Tapi kan bajunya harus bagus dong Mbak. Ya nggak apa-apa Pak, ambil kerudung aja bentar.